Halo guys, selamat datang kembali di Revolgropia. Kita lanjut ke narasi 2025 tentang blockchain L1. Karena skalabilitas di industri kita sudah makin maju, makin canggih. Sekarang udah ada layer 2 atau rollups untuk Ethereum, dan ada juga L1 yang cepet kayak Solana dan Sui, dan ada beberapa nama lainnya yang akan kita bahas hari ini. Jadi fokus kita blockchain L1 dulu, nanti di narasi 2025 yang blockchain L2 juga ada. Jadi jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Oke, let's go. Oke guys, jadi yang pertama kalau ngomongin L1 udah pasti Ethereum dulu. Ethereum ini sebenarnya ditanya-tanya orang kan belakangan karena dia underperform asetnya dibandingin sama beberapa altcoin lain. Dan apa Ethereum itu gara-garanya itu tidak punya North Star, karena kalau misalkan di Solana dibilangnya kayak Kal Samani ini ngomong komunitas Solana itu berhasil karena punya satu visi yang benar-benar semua orang fokus ke sana, yaitu katanya decentralized Nasdaq atau Nasdaq yang versi on-chain-nya decentral. Sementara Ethereum itu underperform dan kayak banyak orang tuh berdebat tidak jelas dia sebenarnya pengen menjadi apa. Kalau kita ngomongin Solana decentralized Nasdaq atau baru-baru ini ada visi yang katanya increase bandwidth, reduce latency. Pokoknya ada satu fokus yang bener-bener ini Solana. Nah tapi Ethereum kan belum ada. Makanya ada diagram yang sampai orang mikir sementara komunitas kayak Bitcoin juga itu punya satu fokus yang jelas gitu kan. Dia visinya memang untuk menjadi sebuah uang emas digital. Sedangkan kalau contoh lainnya kayak Celestia itu juga punya visi yang jelas. Dia lapisan data untuk rollups atau layer 2. Jadi orang-orang bisa bikin aplikasi bebas tanpa perlu khawatir infrastruktur. Nah Ethereum jadi diserang pada 3 hal ini. Karena BTC dengan fokusnya pada uang, dia uang lebih baik daripada I. Dan Solana dengan fokusnya blockchain performa yang benar-benar tinggi kayak decentralized Nasdaq, dia jadi lebih scalable daripada Ethereum. Kemudian Celestia yang fokusnya pada data, jadi platform yang lebih baik untuk membangun L2 atau rollups. Jadi pada akhirnya bilang Ethereum itu katanya nggak apa-apa, kita kan nggak bersaing dengan mereka. Cuman masalahnya mereka bertiga ini yang tidak malu menyerang atau bersaing dengan Ethereum. Dan di akhir tahun 2024 ini sebenarnya makin banyak perbincangan seputar visi Ethereum itu sebenarnya yang jelas ingin jadi apa fokusnya, apa tujuan utamanya, apa North Star-nya istilahnya gitu. Dan gimana cara mereka tuh bersaing dengan blockchain layer 1 lainnya supaya bisa tetap relevan. Dan kita ingin Ethereum sukses juga dong, karena kan kita harusnya itu belajar dari kekuatan para pesaing-pesaing yang ada di luar sana. Dan RR berpikir sih nggak ragu ekosistem Ethereum itu bakal sukses ke depannya. Sentimen negatif sekarang ini kemungkinan besar memang sudah bottom, dan ini memang rumah beberapa protokol yang hebat sudah dari dulu masih memimpin. Cuman harus perhatian karena nasib Ethereum dan ETH di masa depan bukan berarti terjamin dengan banyaknya kompetitor yang baru. Makanya ada tren-tren yang belakangan ini kita lihat kayak dari layer 1 ya Ethereum sendiri itu ada tren banyak aset kripto atau project itu akhirnya pindah atau migrasi ke blockchain lain seperti Solana atau bahkan ke blockchain di atasnya mereka seperti layer 2, yang mana ya argumen juga apakah L2 itu sebenarnya Ethereum atau bukan. Tapi jadi belum jelas apakah aplikasi itu pengen nggak sih stay di L1 Ethereum dengan nasibnya yang ada saat ini. Apalagi kita belum punya roadmap yang benar-benar fokus pengen layer 1 itu dimajukan lebih canggih dan lebih mumpuni daripada yang kondisinya sekarang. Kemudian tren dari layer 2 sendiri pun di Ethereum itu udah banyak banget terpecah belah, dan fragmentasi ini sekarang yang dominannya siapa itu adalah Base. Base itu layer 2 yang sangat centralized, cuman ada satu server dijalanin sama perusahaan publik yang udah IPO, Coinbase. Jadi kayak istilahnya inikah yang dulu-dulu dicari dengan keamanan dan desentralisasi Ethereum hanya pengen transaksi murah, terus jadi dominasinya malah dipegang sama perusahaan terpusat. Nah kemudian kalau ngomongin L1, L2 pasti ngomongin soal koinnya juga, ETH. Dan ETH itu ya dengan underperform selama 2 tahun terakhir, ada perdebatan perannya dia itu apa sih? Dia itu uang, apakah untuk value capture, apakah penting sebenarnya pertanyaannya itu. Karena banyak banget orang-orang di komunitas Ethereum pun yang juga nggak setuju dengan satu hal, kalau ETH itu seharusnya aset kripto apa. Nah Ethereum sebenarnya bagus, bisa lebih hebat lagi, cuman bukan berarti dia harus bener-bener langsung sempurna pengen tiga-tiganya langsung bisa yang tadi dia bersaing ya. Apalagi
Kalau nggak punya komitmen yang jelas, istilahnya itu kalau dalam bahasa Inggris kan ada yang bilang, oh saya tuh jack of all trades, saya semua bisa. Tapi sebenarnya bukan masalah jack of all trade, kadang cuman ADHD aja, perfeksionis banget, pengen sempurna di segala hal. Padahal kata pepatah ini ya, Kobe ngomong jawab ke David Hoffman yang dibilang roadmap Ethereum itu tiga-tiganya. Dia bilang pepatah itu ya kalau ngejar 2, atau kalau di kasus ini ada Bitcoin, Solana, Stake 3, kalau ngejar 3 kelinci sekaligus itu nggak bakal menangkap satu pun berhasil. Jadi menurut saya sih punya visi besar nggak apa-apa, Ethereum itu nggak apa-apa mau 3 roadmapnya ini, tapi yang penting timeline, jangan sekaligus semuanya tanpa ada komitmen yang jelas. Yang penting punya fokus dulu satu, sekarang itu apa. Contoh kayak Amazon kan lahirnya nggak seperti yang sekarang, lahirnya dia cuman apa, jualan buku. Tapi sekarang jadi produk yang layanannya bener-bener global, ada beraneka ragam, masif di seluruh dunia. Yaitu dia, karena masalah timeline aja. Yang penting fokus satu persatu biar nanti makin cepat nge-tackle yang masalah berikutnya. Dan karena ekosistem ini besar, kita akan buat lebih banyak video di tahun 2025 nanti tentang Ethereum dan tentang upgrade penting mereka yang akan datang. Karena masa depannya Ethereum tuh nggak pernah semenarik sekarang. Berikutnya itu adalah Solana. Solana ini L1 yang benar-benar mengalami kebangkitan di tahun 2023 dan kejayaan di tahun 2024, dan yang katanya mati waktu FTX collapse itu sekarang jadi tempat kelahiran meta atau narasi-narasi baru yang benar-benar digandrungin orang, yang benar-benar gede banget selama setahun terakhir, dan pesat ya pertumbuhannya luar biasa. Karena kalau kayak Mark nge-tweet sendiri pun kita kadang suka lupa loh, usia blockchain Solana tuh masih muda dibandingin sama Bitcoin dan Ethereum dengan adopsinya yang luar biasa masif. Dan ini tercermin pada harga dan market cap Sol. Itu yang pertama. Kalian bisa ngeliat sendiri udah balik ke all time high siklus sebelumnya. Dan sekarang ada banyak banget institusi yang pada mengajukan ETF spot untuk Solana juga. Dan kita bisa melihat bukti lain selain dari harga, itu dari pertumbuhan ekonomi on-chain-nya dia. Kita bisa ngelihat dari dashboardnya Blockworks Research tentang REV atau REV. Ini singkatan dari Real Economic Value. Ini adalah cara terbaik untuk mengukur permintaan block space. Artinya REV ini mencakup ada biaya transaksi sama ada tip dari MEV, yaitu arbit kalau misalkan ada selisih harga atau selisih order transaksi yang berbeda. Dan ini tahu kalau orang tuh bersedia bayar berapa banyak sih mereka untuk menggunakan blockchain Solana atau menggunakan blockchain apapun. Itu REV bisa dipantau untuk Ethereum juga. Dan kalau kita melihat dari pertumbuhan yang luar biasa gila ya, ini sebenarnya faktanya itu REV Solana lebih dari 2 kali lipat Ethereum sudah pernah flipping. Jadi itu keren, karena tahun lalu masih kurang dari 1% REV-nya Ethereum. Jadi pertumbuhan yang benar-benar pesat banget. Meskipun beberapa minggu terakhir udah sempat balik lagi Ethereum berjaya sebagai rajanya, tapi ya kita bisa ngelihat persaingan ini ketat banget karena REV Solana itu sudah menduduki posisi 1 di atas Ethereum selama berminggu-minggu loh, beberapa bulan terakhir. Dan metrik on-chain ini bukti kalau Solana ekosistem yang populer. Cuman kontras dengan REV yang metrik tadi, ada metrik lain kayak TVL sama FDV-nya Solana yang sebenarnya cuman masih 12% dan 28% metriknya Ethereum. Jadi masih ada ruang ya untuk bisa bertumbuh, dan angka 12 sama 28% itu kesannya rendah banget untuk orang yang benar-benar percaya masa depan Solana itu cerah. Dan yang bullish Sol itu sampai bisa percaya katanya nanti bakal flip it, entah dari segi harga atau market cap atau valuation. Pokoknya yang bullish Sol itu percaya bisa flip karena ada beberapa tren utama yang kami sendiri juga ngelihat sih belakangan ini, yaitu ada banyak proyek atau token ekosistem lain itu pada pindahnya ke Solana. Ada yang pindahnya ke Solana juga dari Ethereum gitu kan. Ada yang dari blockchain lain juga. Dan beberapa aplikasi dengan use case yang khusus itu merasa tidak puas dengan L1 Solana doang, dan mereka sampai bikin L2 juga. Jadi bahkan di Solana pun sekarang ada versi roll up-nya mereka yang kalau mereka sebut sih network extension. Kita bakal bahas lebih banyak lagi di tahun depan. Dan research development-nya Ethereum tuh bisa dibilang trennya belakangan ini terlalu santuy di tengah banyaknya kompetitor yang bener-bener kayak lagi agresif banget, gencar pengen maju dan pengen jadi lebih canggih. Contoh, ada banyak top researcher Ethereum yang meninggalkan, mentah dari sisi bukan meninggalkan dalam segi konotasi negatif ya, tapi ada juga yang karena lelah sudah bekerja selama dekade terakhir terus akhirnya dia mengambil liburan lama, atau contoh yang kayak masih muda dan
pengen Ethereum itu sukses, akhirnya ditolak dan nggak begitu diterima, makanya dia jadi pindah sekarang kerja di klien softwarenya Solana. Kemudian developer Ethereum juga banyak yang kurang komunikasi apa yang mereka pengen push sebagai fokus, kurang kayak ngasih tahu ke retail dan sebenarnya apa sih yang pengen kita dapetin biar bisa sama-sama sukses gitu. Jadi walaupun RR percaya masa depan Ethereum bagus kayak yang tadi kita bilang, tapi bukan berarti juga Solana harus kalah gitu loh, karena ada dunia di mana kedua-duanya bisa sama-sama berhasil. Dan kami optimis Solana itu ke masa depan karena timnya agresif dan bener-bener pengen maju terus, nggak harus ada yang kalah demi persaingan yang sehat. Karena keberhasilan Solana juga tidak terjamin, jauh banget dari kata sempurna. Dengan usianya yang masih muda juga masih banyak banget isu teknis, banyak banget masalah, banyak banget kompetitor baru yang lahir juga pengen lebih baik daripada Solana. Jadi selama Solana bertumbuh lebih pesat aja kalau dibandingin sama Ethereum, mungkin orang bisa nge-track aja sih dari valuasinya Sol ETH yang kita bisa bayangkan mungkin valuasinya di tahun 2025 nanti kalau optimis itu bisa 0,1 Sol ETH. Apakah menurut kalian terlalu optimis atau malah terlalu kurang optimis malah untuk yang benar-benar bullish banget sama Solana? Pokoknya kita bahas lebih lanjut nanti di sepanjang tahun 2025 ya, karena sama dengan Ethereum, dua ekosistem besar ini terlalu banyak update, jadi kontennya bakal kita bagi-bagi nanti. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah Sui. Nah Sui ini menonjol karena setelah Solana itu dia jadi yang banyak orang bilang katanya the next Sol, katanya mampu menyusul, dan kita udah bikin beberapa video juga update sejak Sui itu mainnet. Kita bahas dari segi gerakan harganya yang tiba-tiba naik, terus kita bahas apakah ini venture capital pada cari exit liquidity, apakah ada red flag, apakah ada banyak-banyak hal lain. Pokoknya kalau pengen dibahas lebih lanjut, kalian bisa tonton referensi dulu yang udah kami publish. Nanti di tahun depan juga kita pasti bahas lebih banyak tentang Sui. Nah intinya dia menonjol karena blockchainnya Sui itu L1 dengan validator yang terdistribusi global, mirip dengan Solana yang konsensusnya itu sebenarnya inovatif. Dan performa mesin virtualnya dia yang namanya Move, nanti kita bahas ada beberapa blockchain lain juga pakai Move, itu seperti SVM, dia ramah untuk developers. Dan banyak anggota timnya itu yang pintar juga sebenarnya di Sui, berasal dari tim blockchain Meta yang sebelumnya itu bikin project Diem namanya. Dan contoh CEO-nya itu si Evan udah membangun banyak bahasa pemrograman. Terus sejauh ini kalau kita ngelihat dari sisi pasar udah milih Sui ya daripada Aptos untuk pilihan blockchain Move. Nah ini dengan FDV-nya Sui kalau kita ngelihat itu 3 kali lipatnya Aptos loh, dari 47 miliar dibandingin sama 15 miliar. Padahal Sui dan Aptos meluncurnya di waktu yang sama dengan valuasi yang kurang lebih sama juga. Nah bisa dipandang seperti versi akademisnya Solana mungkin ya Sui itu, karena kalau Solana itu yang penting gercep, terus nanti ada yang rusak tinggal dibenerin. Kalau Sui ini banyak banget makalah-makalah research papernya mereka, dan ada banyak banget hal-hal baru. Pokoknya nanti kita bahas lebih lanjut untuk yang tertarik teknis di tahun depan. Nah menurut ekosistem Flow, ini alat dari Artemis, kita bisa lihat kalau Sui ini menarik arus masif banget dari blockchain lain. Ini semua blockchain yang kita lacak ya, dari yang gede-gede sampai yang kecil-kecil, itu bener-bener totalnya sampai 3 miliar dolar mengalir ke blockchainnya Sui sepanjang tahun 2024. Dan volume ini mencakup bridge yang utama kayak bridge Wormhole, Across, Synapse, dan ada juga bridge yang resmi native dari setiap blockchain yang pada outflow ini. Nah terus kalau misalkan kita ngelihat, coba ya kita ini ganti destination chainnya itu all chains. Sebenarnya kita bisa bayangkan kalau setahun terakhir sebenarnya Sui yang paling diuntungkan daripada blockchain lainnya. Itu dia duduk di posisi inflow bersih ya year to date kelima, dan ini posisi kelima dengan likuiditas yang bersih masuk ke jaringan dia. Karena alasannya memang ada banyak insentif yield yang besar banget di Sui. Jadi banyak yang farming juga, atau mungkin merasa ketinggalan Sol, nggak pengen ketinggalan Sui. Tapi ya TVL mereka juga di posisi 9 secara umum. Jadi kalau misalkan kita lihat sejak kenaikannya Hyperliquid, tadinya dia di 8, terus kesalip jadi di 9. Dia benar-benar posisinya tepat di bawah Arbitrum, di atasnya Avalanche, dengan ekosistem yang bertumbuh. Masih belum ada memang killer app yang benar-benar menggebrak dan beda banget dari blockchain lain, tapi ya likuiditasnya ini ada banyak loh. Jadi cuma butuh satu aja aplikasi
yang menggebrak di Sui untuk bisa membuat dia bener-bener heboh dan hype. Akhirnya semua orang mulai ngomongin lebih lanjut. Nah sekalian kalau udah ngomongin Sui, kita kenapa nggak ngomongin Aptos ya? Karena kan walaupun tertinggal oleh Sui, tapi TVL-nya dia di posisi 11 sebesar 1,3 miliar dolar, dan mereka juga punya ekosistem DeFi yang bertumbuh. Dan mesin virtual Move-nya Aptos sama Sui itu sebenarnya beda. Yang di Aptos itu bisa dipakai di Move lainnya kayak Initial, Movement. Jadi blockchain Move lain bisa pindah-pindah aplikasi. Nah kalau yang di Sui itu bener-bener Move-nya dibikin baru. Dan karena dibikin baru, yang pengen di aplikasi di Sui ya benar-benar cuma bisa dipakai di Sui aja. Artinya apa? Artinya developer Sui lebih komitmen ke satu ekosistem Sui itu aja. Sedangkan developer yang ada di Aptos bisa pindah-pindah ke blockchain Move lainnya. Secara jangka panjang, nggak tahu deh strategi mana yang lebih bagus. Karena ada pro kontra masing-masingnya juga. Yang manapun itu memang masih awal banget untuk sejarah blockchain Move. Karena Move ini bahkan kalaupun nanti ada yang menang duluan, entah yang Sui, entah yang Aptos, bukan berarti mereka juga bakal saling membunuh. Karena kenapa tidak bisa sukses satu sama lain dan nanti dia sama-sama diadopsi juga kalau persaingannya sehat. Nah kemudian Monad ini L1 yang udah paling sering kami bahas. Kami bikin playlistnya juga khusus Monad. Kalian bisa nonton semua di sini, ada banyak. Karena sering dibandingkan dengan yang hype-nya gede, fundingnya gede. Dan dia dibandinginnya kadang sama Berachain, sama Mega ETH. Baru-baru ini juga sama Hyperliquid. Nah cuman padahal persamaan mereka bertiga itu cuman sama-sama EVM aja. Mereka berempat cuman sama-sama EVM. Monad itu padahal beda dari yang lain, unik karena blockchainnya itu EVM yang performanya tertinggi, paling tinggi dengan hardware konsumen yang biasa. Dan spek Ethereum tuh sangat rendah kalau kita bandingin, sedangkan speknya Solana tuh kan kayak tinggi banget. Nah Monad tuh lebih kayak di tengah-tengah, lebih condong ke arah Ethereum, tapi performanya jauh daripada performa Solana saat ini, yang sebelum Firedancer ya. Jadi bisa menginspirasi kemajuan teknologi L1 Ethereum yang mainnet ini. Pokoknya udah banyak banget bahasan teknis, kita nggak perlu mengulangi lagi, tinggal kalian nonton di playlist yang udah kami bikin. Nah ada banyak tim yang membangun di berbagai sektor. Kalian bisa lihat dari beberapa hackathon terakhir, contohnya kayak Monad Madness yang baru aja terakhir selesai di Bangkok, Thailand. Dan ini daftar timnya yang membangun di Monad. Kalau misalkan kalian pengen explore, kalian bisa lihat-lihat, pengen stalking, pengen cari tahu, mungkin siapa tahu bisa early gitu kan, join ke community mereka, atau mungkin udah ada yang launching testnet dan lain-lain, bisa langsung ke Twitternya Monad Eco. Jadi ini Monad Eco pokoknya yang udah di follow sama RR. Nah seperti Hyperliquid, Monad itu juga jago bikin komunitas sebelum blockchain diluncurkan. Cuman bedanya, kalau Monad itu fundingnya gede, ada banyak investor luar, lebih dari 200 juta dolar. Kalau Hyperliquid itu tidak menerima pendanaan investor sama sekali. Jadi walaupun Hyperliquid juga nggak eksis di dunia ini, Monad tetap ada banyak banget janji mereka yang harus dibuktikan di tahun 2025. Apakah benar sesuai ekspektasi komunitasnya? Karena ada peluang besar banget nih di Monad. Testnetnya segera akan launch bener-bener soon. Untuk mainnet itu tahun depan. Harapan kita tidak delay. Untuk mainnet yang lebih cepat daripada Monad itu ya si Sonic. Nah Sonic ini L1 yang berikutnya karena dia ini rebranding, ganti nama sebenarnya dari yang tadinya Phantom. Untuk yang udah di siklus sebelumnya pasti familiar, dipimpin sama Andre Cronje, jadi orangnya sama juga. Dan Sonic ini blockchain L1 EVM yang performanya ada di bawah Monad dikit. Jadi dia itu 2000 transaksi per detik, kalau Monad 10.000 transaksi per detik. Finalitasnya sama-sama selesai 1 detik. Cuman yang kurang tahu itu saya spek hardware-nya. Apakah berbeda jauh sama Monad? Nah yang menarik ada fitur untuk bisa monetisasi gas fee untuk developer aplikasi di Sonic. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, ini jaringan Sonic bakal punya token baru. Yang tadinya Phantom ada FTM, ini tokennya bakal S. Udah 1 huruf itu doang. Mainnet katanya minggu ini, dan pemegang token FTM itu bisa migrasi ke token S yang baru. Rasionya sama, 1:1. Nah ada beberapa cara untuk partisipasi di ekosistem Sonic. Kalian bisa lihat sendiri di Twitter sama website mereka. Pokoknya migrasi token FTM itu bisa lewat bridge, ada 2 arah selama 90 hari pertama. Terus ada juga kalian bisa earn point, bisa earning menghasilkan poin. Dan ada juga claim NFT di yang namanya Paint Swap.
Selain aplikasi-aplikasi baru yang bisa kalian explore, ada lumayan juga sih beberapa aplikasi Ethereum yang terkenal, yang mungkin udah familiar, yang udah biasa di Ethereum, itu siap juga untuk deploy ke Sonic. Dan kalian bisa ngeliat ini di bagian integration mereka di dokumennya. Ini ya contoh-contoh aplikasi konsumen. Pasti ada banyak yang familiar kalau udah tahu dengan Ethereum, seperti Pendle, Curve, dan kawan-kawannya. Jadi itu antisipasi yang mungkin aktivitasnya dia bisa ngambil market share dari EVM, sama kayak Phantom di siklus sebelumnya. Itu untuk Sonic. Kemudian ada Bera Chain. Bera Chain ini terkenal dan fundingnya banyak juga untuk L1 EVM tahun 2025, dan perbedaan utamanya selain memes dan ada beberapa yang nyeleneh project-projectnya, kayak contohnya itu ada hal-hal yang berbau seksual, tapi yang contoh yang udah kami bikin videonya itu tentang vaping, bisa menghasilkan. Jadi vape to earn. Ini PUFPO di Bera Chain. Dan kalau ada yang pengen paham tentang proof of liquidity-nya, kita udah bahas di video ini khusus. Jadi kalian bisa tonton video itu, atau kalau pengen baca artikel juga ada di website rebelrupiah.com. Nah, intinya mekanisme proof of liquidity ini melibatkan 3 token. Dan 3 token di Bera Chain itu ada Bera, ada BGT, sama ada Honey. Bera itu untuk gas dan untuk staking. BGT itu untuk governance. Honey itu stablecoin. Nah, contoh hubungan antara 3 token ini ada di gambar seperti ilustrasi DeFi yang namanya Dolomite. Dolomite ini bakal launching di Bera Chain. Sama kayak Monad, fundingnya dia tuh gede. Modalnya tuh lebih dari $100 juta, dan salah satu komunitas dengan hype terbesar untuk tahun 2025. Jadi kita lihat apakah janji dan hype-nya bisa sesuai ekspektasi. Nah, kalian kalau pengen explore ke ekosistem mereka, ada di situs webnya. Mungkin bakal jadi rumah aplikasi Ponzi yang gila sih, karena inspirasi mereka itu dari Olympus DAO. Untuk yang familiar dan tahu, Om itu pokoknya bener-bener tri game teori dan segala macamnya itu ya nyambung sama mekanisme proof of liquidity mereka. Kemudian ada Initia. Initia ini pengen mewujudkan visinya Cosmos yang pengen bikin upchain. Jadi ada banyak ekosistem blockchain di mana kalau bentuk modernnya mungkin lebih masuk akal, kayak Cosmos dan Polkadot kan di siklus sebelumnya. Yang siklus sekarang ada kayak Initia, ada Delta juga, nanti kita singkat sebutin. Dan blockchain L1 Initia ini sebenarnya jadi lapisan untuk koordinasi antar Minitia namanya. Minitia itu versi mininya upchain mereka, dimana nanti L1-nya Initia tuh bakal jadi pusat likuiditas dan di atas bisa saling interoperable. Dan L1-nya Initia ini pakai Move yang versinya Aptos, dan Initia yang di atasnya itu bisa juga pakai VM apapun, mau itu Move-nya juga, mau pakai yang EVM, mau pakai yang WASM, itu pokoknya ada banyak pilihan untuk Initia. Kalau ada yang pengen nonton lebih lanjut, kalian bisa nonton langsung di channel YouTube-nya Rebel Rupiah. Udah kita bikin tentang itu. Yang pasti sih ada banyak integrasi langsung kalau nanti launching. Ada dukungan dari IBC-nya Cosmos, ada dukungan dari Layer Zero, ada dukungan dari Skip yang sekarang udah diakuisisi juga sebenarnya sama tim intinya Cosmos. Ada beberapa Oracle lain dan banyak lagi. Intinya mereka siap untuk mendukung visi ekosistem AppChain. Nah, berikutnya itu Mandala Chain. Mandala Chain ini juga antisipasi untuk blockchain L1 baru di tahun 2025. Dan mereka baru aja dapat funding pre-seed $1 juta. Ini dipimpin sama Harbor Industrial Capital, sama ada beberapa investor lain juga yang mendukung dari ekosistem Polkadot. Dengan misi 100 juta pengguna masuk Web3, fokusnya mereka tuh di pasar berkembang. Pertama mereka mulai di Indonesia. Dan memang fokusnya tuh use case untuk blockchain di dunia nyata. Jadi sebagai L1 yang baru, karena kan kalau misalkan bikin baru ya make sense kalau susah untuk bootstrap keamanan, validator dan segala macam. Nah, untungnya mereka diamankan oleh jaringan Polkadot dengan framework yang sudah mereka punya. Jadi blockchain Mandala sendiri itu bisa dibikin dengan kompatibel EVM. Jadi keamanan dapat dari Polkadot dan familiar dengan blockchain yang sudah biasa pakai EVM. Jadi wallet, infrastruktur dan segala macamnya tidak perlu dari awal atau nol. Nah, interaksinya tuh familiar banget. Pokoknya nanti selain aplikasi retail ada juga integrasi dari pemerintah sama dari perusahaan. Karena ada beberapa partner dan mitranya dia yang menyatukan 3 itu, government, enterprise, dan retail. Nah, infrastrukturnya Mandala itu memang sengaja dibuat untuk bisa mendukung berbagai proyek di Indonesia. Ada beberapa contoh yang bisa kita sebutin, yaitu identitasdigital.id.
Itu domain kerjasama sama pemerintah Indonesia, proyeksinya itu konservatif, bisa onboarding 10 juta dompet katanya pertama. Itu untuk integrasi awal. Kemudian ada kolaborasi dengan Join. Ini kooperasi perbankan di mana rencana mereka itu integrasi blockchain di lebih dari 90 bank. Jadi potensinya itu bisa menyambut 40.000 user awal. Nah, kemudian ada kemitraan sama Unbelievable. Jadi ini untuk melindungi hak IP artis di Bali. Jadi kekayaan intelektual seniman. Nah, kemudian yang keempat itu kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat untuk explore penggunaan blockchain mulai dari manajemen SDM. Kemudian yang kelima, ada kontrak sama perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia untuk menggunakan blockchain juga. Dan terakhir, itu rumor kerjasama dengan Papua Nugini. Nah, nanti kita lihat apakah rumornya terbukti benar atau enggak. Tapi ini bisa jadi pemerintah kedua yang membangun di blockchain Mandala. Nah, pengumuman testnet dan TGE, tikernya nanti Kepeng ya, KPG, itu dijadwalkan tahun 2025. Jadi sambil persiapan, Mandala Chain ini lagi bangun komunitas. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk memantau, kalian masih early, bisa gabung ke komunitas mereka di Discord, di Telegram, dan kalau mau follow ke sosial media mereka itu @mandalachain yang sudah kami follow juga di Rupiah. Jadi biar nggak ketinggalan sama update terbaru mereka. Nah, kemudian nyinggung dua terakhir, ini sebenarnya bakal kita bahas lebih lanjut lagi nanti juga sama. Pokoknya untuk Delta itu mirip dengan Inisia dengan visi upchain mereka, cuman bedanya ini benar-benar lebih mulus karena satu blockchain L1 mereka itu berbagi aset, berbagi status blockchain, berbagi likuiditas, semua seolah-olah ini kayak satu L1 monolitik, tapi di atasnya ada banyak L2 yang modular dan mereka punya verifikasi zero knowledge. Jadi mereka bisa bikin semuanya itu mulus, seolah-olah kita bisa ngomong Delta itu kayak gabungan visi modular dan monolitik. Nah, ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut pokoknya, tapi simpelnya kalian bisa bayangin ada tumpukan layer 2 yang ada sekarang di Ethereum ya. Cuman kan sekarang layer 2 di atas Ethereum tuh kayak bingung banget, pusing, harus ganti bridging, ganti wallet, harus kirim sana sini. Nah, di Delta nggak ada bridge, nggak ada layanan interoperability yang pihak ketiga, service gitu-gitu. Bener-bener semua roll up itu seolah-olah menjadi satu. Dan semua token native L1 itu secara bawaan ada di sana, meskipun dia bisa dideploy di berbagai blockchain yang ada di layer 2 atasnya. Jadi bener-bener seolah-olah kita kayak di ekosistem Ethereum punya puluhan layer 2, tapi UI UX-nya kayak lagi pakai Solana. Kayak cuman di satu blockchain aja, padahal di balik layar ada banyak banget blockchain. Itu untuk Delta. Mereka sebutnya itu bukan roll up atau layer 2, mereka sebutnya domain. Nah, kemudian terakhir ada Fogo. Ini Fogo bener-bener kita belum punya informasi apapun. Saya belum tahu ini apa sebenarnya, tapi kata mereka eksperimen layer 1 SVM yang fork Firedancer. Jadi layak dipantau. Nah, untuk yang bertanya-tanya kok belum nyebut min kayak L1 lain, Hyperliquid, Ton, Ronin, Avalanche, Near, Bitensor dan lain-lain, itu karena kita bakal bikin di playlist Narasi 2025 yang berikutnya. Nanti kita bakal bahas yang khusus L1 spesifik untuk DeFi kayak Hyperliquid, khusus untuk gaming kayak Ton, Ronin, dan khusus untuk AI kayak Near, Bitensor, dan banyak lagi. Pokoknya jangan lupa subscribe, jangan lupa kalian follow playlist Narasi 2025 Rupiah karena banyak banget konten menarik yang berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.